Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lu Zanan bangkit dari lantai dalam keadaan babak belur dan kelelahan, kulitnya sangat putih dan lubang telah membakar pakaian di dadanya, memperlihatkan kulitnya yang hampir hangus hitam. Di bawah perlindungan energinya yang dalam, nyala api Yunce tidak benar-benar melukainya, namun, rasa sakit yang ditimbulkan oleh api yang menyala di dalam tubuhnya sudah cukup untuk membuatnya mengingatnya seumur hidup, dan juga membekaskan bekas luka yang sangat dalam di lubuk hatinya. Pada saat ini, tatapannya terhadap Yunce dipenuhi dengan ketakutan. Dia menundukkan kepalanya, menyeret pedangnya, dan berjalan kembali menuju Seven Deadly Sword Pavilion tanpa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa hari ini, dia telah benar-benar menjadi batu loncatan yang dibicarakan Yunce. Memikirkan kembali sekarang, berbagai ejekan dan penghinaan yang dia miliki terhadap Yunce sebelumnya hanyalah seperti tumpukan lelucon yang dia tampar di wajahnya sendiri. Lu Zanan, sebenarnya, tersesat. Mengerikan sekali. Kekuatan apa yang dimiliki Lu Zanan? Bahkan dia dikalahkan oleh Yunce. 16 tahun, seorang tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir, namun kekuatannya sangat dalam dan tebal, keterampilan pergerakannya bahkan lebih aneh dan tidak terukur. Selain itu, dia masih mengetahui seni mendalam atribut api tingkat tinggi. Seni mendalam atribut api yang baru saja dia tunjukkan, tampaknya berbeda dari Sekte Matahari Berawan dan Klan Surga Terbakar, namun levelnya sangat tinggi sehingga menakutkan, dia jelas baru berusia 16 tahun. Bakat seperti ini, meski tidak bisa ditandingi dengan Xiao Luocheng, perbedaannya juga tidak terlalu jauh. Mungkin, itu cukup untuk setara dengan Fen Ziluan dari Klan Surga Terbakar. Di antara generasi muda di New Moon City, bakatnya cukup untuk masuk 5 besar, tidak 3 besar. Dari para murid hingga para tetua, semua orang di Paviliun 7 Pedang mematikan semuanya kehilangan semangat, karena merekalah yang paling memahami kemampuan Lu Zanan, tetapi dengan kekuatan seperti miliknya, dia sebenarnya dikalahkan oleh murid New Moon Mendalam Palace yang berusia 16 tahun. Dampak spiritual semacam ini terlalu besar, begitu besar sehingga mereka tidak dapat mempercayai kenyataan yang mereka lihat. Xuan Yu, Yan Ming, dan Feng Guangyi, yang sebelumnya dikalahkan oleh Yunce menatap lebih lama lagi, tenggorokan mereka menjadi kering, ketika mereka dikalahkan oleh Yunce, masing-masing dari mereka menolak untuk menerimanya di dalam hati mereka. Tetapi sekarang, mereka dengan jelas memahami bahwa kekalahan mereka bukanlah hal yang tidak bisa dibenarkan. Ketika Yunce bertarung dengan mereka, dia jelas tidak melepaskan seluruh kekuatannya. Mungkin dia bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatan aslinya. Kalau tidak, kehilangan mereka akan lebih cepat dan tragis. Memikirkan kembali sekarang, kesombongan mereka di depan Yunce sebelumnya, seperti anak anjing bodoh yang menggonggong dengan marah pada anak singa. Bakat seperti ini sangat langka bahkan di 7 sekte dengan warisan mereka yang kuat dan kokoh, dan murid seperti itu secara tak terduga muncul di Istana Mendalam Bulan Baru kami. Mungkin, Istana Mendalam Bulan Baru yang telah sunyi selama bertahun-tahun ini mungkin akan bangkit karena dia. Si Kong Han berbicara sambil menghela nafas secara emosional. Kedua tetua di sampingnya juga perlahan menganggukkan kepala, dan sangat setuju dengannya. Bakat-bakat yang dibutuhkan tidak berlebihan, dan bakat-bakat itu juga tidak akan pernah muncul dalam jumlah berlebih. Mampu memilikinya sudah cukup untuk membawa gengsi bagi keluarga istana. Dengan Istana Mendalam Bulan Baru menjadi satu-satunya istana mendalam yang didirikan di kota Bulan Baru oleh keluarga kekaisaran, entah sudah berapa tahun sejak seorang jenius terkemuka yang bisa dibandingkan dengan 7 sekte. Ini juga merupakan alasan utama mengapa New Moon Mendalam Palace selalu mampu mengangkat kepala mereka di depan 7 sekte. Dan kutukan ini, mungkin akan dipatahkan dimulai dengan kemunculan Yunce.
Kali ini, semata-mata karena Yunce, Istana Mendalam Bulan Baru akhirnya berdiri dengan bangga dan melontarkan semangat mereka pada 7 sekte yang datang untuk memamerkan kekuatannya. Sementara itu, para murid New Moon Mendalam Palace masih shock. Menghadapi Luzanan yang kuat, Yunce, yang baru berusia 16 tahun menang sekali lagi. Kejutan yang mereka terima akibat hasil ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Seorang tingkat pertama di alam mendalam yang baru lahir mengalahkan tingkat ketujuh di alam mendalam yang baru lahir. Bakat mengerikan macam apa yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai hal ini? Ini juga pertama kalinya mereka mengetahui bahwa tingkat pertama di alam mendalam yang baru lahir benar-benar bisa mencapai kekuatan mengerikan seperti itu. Putaran demi putaran, hampir setiap pertandingan merupakan kemenangan yang jauh melebihi prediksi mereka, seolah-olah mereka berada di dalam mimpi. Saya selalu berpikir bakat saya sudah dianggap sebagai tingkat jenius, tetapi dibandingkan dengan junior Brother Yun, Hu itu bahkan tidak layak untuk dilihat. Di dalam kursi, beberapa murid Istana Mendalam Bulan Baru menghela nafas. Untuk dapat menghadiri perjamuan hari ini, tidak diragukan lagi mereka adalah murid paling elit dari Istana Mendalam Bulan Baru, dan tentu saja akan memiliki harga diri di dalam hatinya. Namun setelah menyaksikan 5 pertarungan Yunce berturut-turut, kebanggaan di dalam hatinya telah lenyap tanpa jejak, hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman terhadap saudara junior yang baru saja bergabung dengan istana yang sangat besar. Apakah ini, benar-benar saudara iparku? Tidak diketahui berapa ratus kali Xia Yuanba menggumamkan ini, matanya menatap terbuka lebar dari awal hingga akhir. Dia dan junior Brother Yun juga berasal dari kota awan terapung kecil yang terletak di timur. Di tempat itu, pastinya tidak akan ada sumber daya bermutu tinggi, dan dalam kondisi seperti itu, saudara muda Yun benar-benar dapat mencapai tingkatan seperti itu. Jika dia dilahirkan di sekte besar, pencapaiannya sekarang pasti akan lebih mengejutkan secara universal, Lan Sueruo diam-diam berpikir dalam hatinya. Bukankah dia orang yang kucari selama ini? Saat dia memikirkan hal ini, mata Lan Sueruo yang menawan berada dalam kekacauan yang hebat dan mengeluarkan sinar yang sangat menyentuh. Tatapannya terhadap Yunce juga tiba-tiba berubah secara halus. Yunce jelas telah menghabiskan banyak energi setelah bertarung 5 kali berturut-turut, meskipun dia tampak tidak terganggu dari luar, dahinya sudah dipenuhi butiran keringat dan napasnya juga jelas menjadi tergesa-gesa. Di lengan kirinya, luka berdarah adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat, dan darah yang mengalir keluar telah mewarnai separuh lengan bajunya menjadi merah tua. Lan Sueruo segera berdiri, dia mengeluarkan semua jenis salep yang dibawanya, berjalan cepat menuju sisi Yunce, dan bertanya dengan prihatin, "Adik Yun, lenganmu terluka, seberapa parah lukanya?" Yunce tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa, hanya goresan yang tidak mencapai tulang. Selain itu, pendarahannya sudah berhenti. Saya berterima kasih kepada kakak senior atas perhatiannya. Berhentilah bersikap keras, ayo, biarkan kakak senior melihatnya." Lan Sueruo mengulurkan tangan gioknya dan mengangkat lengan Yunce dengan hati-hati saat dia memeriksa lukanya. Setelah itu, wajahnya menunjukkan ekspresi keheranan. Meskipun luka di lengan Yunce sangat dalam, tapi seperti yang dia katakan, luka itu memang belum mencapai tulangnya. Tidak dapat disangkal bahwa itu adalah tebasan dari Luzanan, namun itu hanya menyebabkan cedera seperti ini yang hanya bisa dianggap sebagai luka ringan. Belum lagi alam mendalam baru lahir tingkat pertama, bahkan jika orang serupa di alam mendalam baru lahir tingkat ketujuh menerima serangan dari Luzanan, mereka pasti tidak hanya menerima cedera ringan seperti itu. Sebagai tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir, bagaimana mungkin dia memiliki energi pelindung yang begitu kuat? Saat dia melihat keheranan di wajah Lan Sueruo, ekspresi bangga perlahan muncul di wajah Yunce. "Apakah kamu percaya padaku sekarang, kakak senior?"
Tubuhku terbuat dari besi loh, bagaimana mungkin aku bisa terluka parah semudah itu? Lan Sueruo tertawa lembut, bagaimana tubuhmu terbuat dari besi padahal kamu terlihat begitu putih dan lembut. Anda lebih terlihat seperti mainan anak laki-laki standar. Mainan anak laki-laki. Yunce mengangkat alisnya sejenak, lalu dia menatap wajah seputih salju Lan Sueruo dan tertawa gembira. Hanya laki-laki yang dipelihara dan dipelihara oleh kecantikan yang bisa disebut mainan anak laki-laki, dan aku bahkan tidak punya kecantikan yang harus kuberikan padaku, bagaimana kalau kakak senior menjagaku? Mulutmu sungguh nakal. Sebuah tawa keluar dari Lan Sueruo saat dia memutar matanya ke arahnya, saya masih kakak senior Anda, oke. Jika kamu berani menggodaku lebih jauh, berhati-hatilah terhadap kakak senior yang menyebarkan berita tentang pernikahanmu. Anda bahkan tidak akan bisa menipu seorang gadis pun setelah itu. Ekspresi Yunce langsung menjadi cemberut. Melihat Lan Sueruo berinisiatif mendekati Yunce untuk menunjukkan kepeduliannya, dan lebih jauh lagi, sambil mengobrol dan tertawa bersama, keduanya bahkan tampak menunjukkan sedikit rayuan. Wajah Murong Ye berubah menjadi hijau dalam sekejap, giginya hampir hancur dalam sekejap, potongan dari penggilingan. Dia dan Lan Sueruo dikenal publik sebagai pasangan emas istana mendalam bulan baru. Hanya diperlukan satu langkah lagi sebelum mereka menjadi pasangan yang diakui oleh banyak orang. Namun, dia jelas tahu betapa sulitnya langkah yang satu ini, paling tidak, Lan Sueruo tidak pernah memperlakukannya seperti dia memperlakukan Yunce saat ini. Bocah sialan itu, tatapan Murong Ye tiba-tiba menjadi semakin menyeramkan. Seolah-olah dia merasakan tatapan yang dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian, kepala Yunce sedikit menoleh ke arah Murong Ye, sudut bibirnya melengkung menjadi lengkungan yang tidak terlalu mencolok. Pada saat ini, suara tepuk tangan yang tajam dan jelas terdengar di istana utama, dan menyebabkan semua orang melihat ke arah asal suara tersebut. Orang yang bertepuk tangan perlahan berdiri dari tempat duduknya. Luar biasa, benar-benar brilian, tak tertandingi. Saya awalnya datang menggantikan ayah saya untuk memberi selamat kepada kepala istana Qin, tetapi tanpa diduga, saya dapat menikmati pertempuran brilian satu demi satu antara harimau dan naga. Saya bahkan lebih beruntung melihat bintang cemerlang lainnya muncul di kota bulan baru kita. Sementara pemuda itu mulai berbicara, dia juga berjalan menuju Yunce sambil tersenyum riang lebar-lebar. Dia terlihat sangat muda, dan berpenampilan seperti berusia 16 atau 17 tahun. Namun, tidak terlihat tua di wajahnya. Sebaliknya, dia membawa aura mulia dan bangga yang tidak berwujud. Suaranya jernih dan lembut, namun membawa tekanan yang membuat seseorang tercekik. Ketika mereka melihat pemuda yang perlahan-lahan berjalan keluar, istana segera menjadi sunyi senyap. Xiao Luocheng, generasi muda nomor satu yang tak terbantahkan di New Moon City. Ketika Xiao Luocheng masuk ke istana utama, semua tatapan terfokus padanya. Namun, setelah itu, tidak banyak orang yang tetap memperhatikannya, bahkan ketika Yunce telah menyatakan perang terhadap semua anak berusia 16 tahun dari 7 sekte dan tidak ada seorang pun dari 7 sekte yang menanggapi, tidak ada yang memikirkannya sama sekali. Ini karena level Xiao Luocheng saat ini sudah jauh melampaui level kota bulan baru, bakatnya yang menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para murid kota bulan baru atau 7 sekte. Tai Hengjun memasuki alam mendalam baru lahir tingkat keempat pada usia 17 tahun, Lu Zanan memasuki alam mendalam baru lahir tingkat ketujuh pada usia 18 tahun, mereka semua terkenal dan jenius terkemuka di New Moon City. Namun Xiao Luocheng, pada usia 16 tahun, dia berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir. Xiao Luocheng tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran antara murid-murid muda sekte Kota Bulan Baru, karena di dalam generasi muda Kota Bulan Baru, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya,
dan tidak ada seorang pun yang layak baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Meskipun ia adalah ketua sekte muda dari sekte cabang sekte Xiao yang terletak di kota Bulan Baru, semua orang tahu bahwa begitu ia mencapai usia 20 tahun, tidak terpikirkan baginya untuk tetap tinggal di kota Bulan Baru, sebaliknya dia akan kembali ke markas utama sekte Xiao. Dengan bakatnya yang menakutkan, dia akan berada dalam posisi yang cukup tinggi bahkan di dalam sekte utama. Sekte utama Xiao, itu adalah raksasa yang bahkan kota Bulan Baru tidak punya hak untuk melihatnya. Itu adalah sekte besar yang bahkan keluarga kekaisaran Blue Wind pun harus menjilatnya. Disitulah seharusnya Xiao Luocheng berada, karena kota Bulan Baru tidak mampu menampung kejeniusan luar biasa yang dikenal sebagai Xiao Luocheng. Namun sekarang, Xiao Luocheng tidak hanya secara pribadi melangkah, dia bahkan berjalan menuju Yunce. Jantung semua orang mulai berdetak kencang. Mungkinkah dia akan? Xiao Luocheng tiba-tiba keluar, tidak diragukan lagi bertentangan dengan harapan semua orang. Meskipun Yunce telah mencuri perhatian dengan terus-menerus mengalahkan 5 orang dan mengejutkan seluruh penonton, kejayaannya masih tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Luocheng. Segala sesuatu yang Yunce perlihatkan, sudah cukup baginya untuk masuk ke dalam kelas talenta terbaik dalam generasi muda New Moon City, namun, Xiao Luocheng adalah tingkat super jenius yang cukup untuk memasuki salah satu dari 4 sekte utama. Jika Yunce tiba-tiba menantang Xiao Luocheng, maka itu tidak akan terlalu mengejutkan, dan paling banyak, dia akan dianggap melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tetapi jika Xiao Luocheng mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan sendiri, itu akan terlalu memprovokasi. Mungkinkah dia ingin berdebat dengan Yunce? Mustahil, benar-benar mustahil. Mempertimbangkan status, harga diri, dan kekuatan Xiao Luocheng, mengapa dia sengaja menurunkan dirinya untuk bertarung dengan murid baru di Istana Mendalam Bulan Baru? Tetapi jika bukan karena hal ini, lalu apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Xiao Luocheng tidak hanya keluar atas kemauannya sendiri, tatapannya juga tetap tertuju padanya sepanjang waktu, yang juga menyebabkan kecurigaan muncul di hati Yunce. Dia segera tersenyum dan berkata, "Tuan muda sekte Xiao pasti bercanda. Saya hanyalah murid biasa dari Istana Mendalam Bulan Baru, jadi saya jelas tidak layak menyandang gelar bintang baru di New Moon City. Orang yang memenuhi syarat untuk disebut bintang adalah Anda, hanya kamu, Tuan muda sekte Xiao, yang layak menyandang gelar itu." Hahaha. Xiao Luocheng mulai tertawa, tawa itu sepertinya tidak keluar dari mulut seorang anak berusia 16 tahun, Saudara Yun terlalu rendah hati. Saya percaya bahwa setelah sesi perdebatan hari ini, nama Saudara Yun pasti akan bergema di seluruh kota Bulan Baru. Adapun pencapaian Anda di masa depan, pasti beragam. Fakta bahwa aku, Xiao Luocheng bisa datang sendiri hari ini, juga bisa dianggap sebagai keberuntungan besar. Wajah Yunce tiba-tiba menunjukkan ekspresi diliputi oleh sanjungan. Dia buru-buru berkata, kata-kata Tuan Muda Xiao terlalu menyanjung. Kemampuanku, di hadapan Tuan Muda Xiao, mirip dengan pendaran kecil di depan bulan yang cerah dan bahkan tidak layak untuk disebutkan. Saya tidak tahu apakah Tuan Muda Sekte Xiao memiliki saran. Yunce ini pasti akan mendengarkan. Hehe, Saudara Yun tidak perlu terlalu rendah hati, apakah kamu adalah pendar kecil atau bulan terang, siapapun yang hadir secara alami akan mengetahuinya di dalam hati mereka. Alasan mengapa saya dengan lancang maju adalah untuk meminta bantuan Saudara Yun. Beberapa saat yang lalu, Saudara Yun secara mengagumkan memamerkan kekuatannya, dan secara berturut-turut mengalahkan 5 murid teratas dari 7 sekte besar. Selain keheranan dan kekagumanku, tanganku juga menjadi gatal, jadi aku ingin berkonsultasi sedikit dengan Saudara Yun. Saya tidak tahu apakah Saudara Yun bersedia. Xiao Luocheng dengan sopan bertanya sambil memperhatikan Yunce dengan wajah tersenyum.
Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Xiao Luocheng, aula utama meledak dengan bisikan, dan bahkan Yun Ce pun linglung. Xiao Luocheng secara aktif menantang Yun Ce, tidak, dia secara aktif mengusulkan untuk bertukar petunjuk dengan Yun Ce. Ini tidak rasional. Bahkan jika Yun Ce sangat luar biasa, dan bahkan jika seseorang memanggilnya murid terbaik istana mendalam bulan baru abad ini, aku masih bisa mempercayainya. Tapi Xiao Luocheng dan Yun Ce bahkan bukan orang-orang yang memiliki level yang sama, bagaimana bisa Xiao Luocheng melamarnya? Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, ini tidak masuk akal. Mungkinkah kekalahan 7 sekte begitu tidak sedap dipandang, sehingga Tuan Muda Sekte Xiao ingin mendapatkan kembali wajah ke-7 sekte? Dan pada saat yang sama, beritahu Yun Ce seperti apa seorang jenius sejati. Yun Ce tidak segera menjawab dan berdiri di sana dengan linglung, seolah dia terpana dengan kata-kata Xiao Luocheng. Namun, selama ini, penglihatannya tidak pernah lepas dari mata Xiao Luocheng dari awal hingga akhir. Saat ini, Xiao Luocheng berada dalam jarak 5 langkah dari posisinya, sikapnya yang tenang dan mengesankan membawa sikap acuh tak acuh yang tidak bisa disembunyikan. Tapi Yun Ce bisa merasakan bahwa di balik penampilan luarnya yang tidak berbahaya, terdapat energi mendalam yang kental dan kekuatan tak berwujud. Seluruh tubuhnya seperti binatang buas yang tersembunyi di jurang yang dalam dan tidak bergerak. Jika dia pindah, siapa yang tahu betapa menakutkannya hal itu. Tapi ini tidak penting, yang penting, jauh di dalam matanya, Yun Ce bisa melihat aura sedingin es. Dia terlalu akrab dengan aura jenis ini. Xiao Luocheng ini ingin menghancurkanku. Ini adalah jawaban yang Yun Ce segera dapatkan saat pikirannya juga langsung menjadi dingin. Tapi kenapa? Dia dan saya belum pernah bertemu sebelumnya, dan terlebih lagi, kami tidak memiliki kepentingan yang bertentangan, hari ini juga pertama kalinya kami bertemu. Dia jelas tidak punya alasan untuk bertindak seperti ini. Apakah itu hanya untuk mencekik bakat baru, bintang baru, yang mungkin menjadi musuh masa depannya? Artinya, penampilanku hari ini membuatnya sedikit banyak takut. Jika itu benar, maka Tuan Muda Sekte yang tampak tidak berbahaya ini dapat dikatakan memiliki kelihayan dan hati iblis. Saat dia memikirkan hal ini, Yun Ce tiba-tiba berbicara dengan suara yang agak ketakutan, Tuan Muda Sekte Xiao ingin bertukar petunjuk denganku. Ini, bukankah aku, Yun Ce, yang rendah hati, tetapi meskipun aku baru saja memasuki kota bulan baru, aku masih mendengar bahwa Tuan Muda Sekte Xiao telah menginjakkan kaki di alam mendalam sejati pada usia yang begitu muda. Dibandingkan dengan jumlah energiku yang sangat kecil, kekuatan sebenarnya Tuan Muda Sekte Xiao terlalu jauh untuk bisa bertukar petunjuk dengan Tuan Muda Sekte Xiao. Sejujurnya saya tidak bisa mengatasi rasa takut itu. Tapi karena Tuan Muda Sekte Xiao melihat begitu banyak hal dalam diriku, aku, tentu saja, tidak bisa menolak. Untuk bisa berdebat dengan Tuan Muda Sekte Xiao, yang namanya bahkan terdengar 500 km jauhnya, ini akan menjadi kehormatan terbesar Yun Ce. Xiao Luocheng mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, karena kita sedang berdebat, maka kita jelas akan memiliki kondisi yang paling adil sebagai premis dasar. Saudara Yun telah bertarung dalam 5 pertandingan berturut-turut, jadi saya berasumsi bahwa kelelahannya pasti sangat luar biasa, apalagi kamu terluka di lengan kiri. Sebelum kita berdebat, Saudara Yun harus istirahat sebentar. Ketika energi mendalam Saudara Yun pulih, kita akan mengadakan sesi perdebatan yang adil. Tidak, itu tidak perlu. Benar-benar di luar dugaan semua orang, dan di hadapan saran masuk akal Xiao Luocheng yang juga bermanfaat baginya, Yun Ce sebenarnya menolak tanpa sedikit pun keraguan. Meskipun aku menghabiskan cukup banyak energi, aku kurang lebih masih menahannya, menggunakan energi cadangan, yang seharusnya cukup untuk berdebat sebentar dengan Tuan Muda Xiao.
Sedangkan untuk luka di lenganku, itu hanyalah luka ringan yang seharusnya tidak terlalu serius. Terlebih lagi, kami hanya berdebat, ini bukan pertarungan sampai mati. Karena tidak masalah adil atau tidak, mengapa kita harus membuang waktu semua orang karena aku, Yunce menghabiskan sedikit energi dan mengalami cedera ringan. Kata-kata yang keluar dari Yunce benar-benar mengejutkan semua orang di aula. Karena, kecuali mereka tuli, dari kata-kata Yunce, siapapun dapat mendengar semacam kepercayaan diri dan kesombongan yang ekstrim. Sial, Yunce ini, apa yang dia coba lakukan? Apa ini, kurang lebih masih ada sisa energi, yang seharusnya cukup untuk berdebat sebentar dengan Tuan Muda Xiao? Dia pikir dia siapa? Dia pikir Xiao Luocheng itu siapa? Yunce memang seorang jenius, seseorang tidak punya pilihan selain mengakui hal ini. Tapi menjadi begitu sombong di depan Xiao Luocheng, dia sebenarnya tidak tahu batas kemampuannya sendiri. Dia hanya diminta untuk dipermalukan. Jika dia bertarung melawan Xiao Luocheng, satu kaki saja mungkin cukup untuk meratakannya dalam beberapa menit. Lupakan saja. Dia berkata sendiri bahwa dia baru saja tiba di kota bulan baru, saya perkirakan dia hanya mendengar sedikit tentang ketenaran Xiao Luocheng, dan tidak mengerti betapa menakutkannya dia. Saya berani bertaruh jika dia tinggal di New Moon City selama sebulan, bahkan jika diberi keberanian 10 kali lipat, dia tetap tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Hehe, ini akan menarik. Saya membayangkan setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Luocheng juga akan menjadi marah. Mungkin, dia akan dikalahkan dengan cara yang paling menyedihkan. Hehe, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Adik Yun, Lan Sueruo mengerutkan alisnya yang halus, dan segera mengingatkan dengan suara rendah, meskipun Xiao Luocheng ini seumuran denganmu, kekuatannya benar-benar berbeda dibandingkan dengan orang yang kamu lawan sebelumnya. Anda dapat mengatakan bahwa dia hanya berada di level lain, Anda tidak boleh. Yakinlah, kakak senior, Yunce sebenarnya menyela dia, dan berbicara tanpa peduli, keadaan saya saat ini tidak seburuk yang Anda pikirkan. Terlebih lagi, yang aku lakukan hanyalah bertukar petunjuk dengan Tuan Muda Sekte Xiao. Tidak peduli hasilnya, itu bukan masalah besar. Tetapi, Lan Sueruo masih banyak bicara, tapi Yunce memberinya tatapan yang sangat lembut dan nyaman. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Luocheng dan berkata, Tuan Muda Sekte Xiao, mari kita mulai sekarang. Apa yang kamu katakan? Faktanya, setelah kata-kata yang diucapkan Yunce sebelumnya, dia sudah tidak bisa mundur. Lan Sueruo hanya bisa menghela nafas dalam hatinya dan duduk diam dengan hati penuh kekhawatiran. Xiao Luocheng tersenyum, tetapi siapapun dapat melihat bahwa senyumannya agak dipaksakan. Ini mungkin pertama kalinya sepanjang hidup Xiao Luocheng dia bertemu seseorang yang berani bersikap sombong di hadapannya. Dia menyipitkan matanya dan perlahan berkata, jika ini yang ditegaskan oleh Saudara Yun, maka saya secara alami akan menghormati keputusan Saudara Yun. Hanya saja, keadaan Saudara Yun saat ini mengkhawatirkan, ketika terus-menerus bertarung dalam 5 pertandingan dan menghabiskan begitu banyak energi yang sangat besar, energi pelindung tubuh pasti akan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga bisa runtuh kapan saja. Jika Anda menderita serangan saya saat itu, ada kemungkinan menderita luka parah. Jika itu terjadi, haha, Tuan Muda Xiao terlalu banyak berpikir. Yunce tanpa sadar tersenyum, saat bertanding, situasi di mana seseorang tidak dapat menahan diri tidak bisa dihindari, akan normal jika muncul cedera ringan atau bahkan cedera berat. Terlebih lagi, akulah yang bersikeras untuk berdebat dengan Tuan Muda Sekte Xiao dalam kondisiku saat ini. Bahkan jika saya benar-benar menderita luka serius, Tuan Muda Sekte Xiao pasti tidak akan disalahkan. Mengenai hal ini, setiap orang yang hadir dapat bertindak sebagai saksi. Oleh karena itu,
Tuan Muda Xiao tidak perlu khawatir untuk menahan diri sama sekali. Tolong biarkan orang ini, yang baru di kota bulan baru, membuka matanya dan merasakan kekuatan yang terkuat di generasi muda. Saat kata-kata ini keluar dari Yunce, para tetua istana mendalam bulan baru sangat terkejut hingga mereka hampir terjatuh dari tempat duduk mereka. Sedangkan bagi mereka yang berada di pihak 7 sekte, terutama mereka yang berada di sekte luar Xiao Sekte, ada banyak yang tidak bisa menahan tawa. Bajingan ini, praktis menggali kuburnya sendiri. Xiao Luocheng menatap Yunce dalam-dalam. Ekspresi itu, seolah-olah dia sedang melihat seorang yang terbelakang. Tapi karena kita membicarakan hal ini, jika aku, Yunce beruntung, dan secara tidak sengaja melukai Tuan Muda Xiao, lalu, begitu kata-kata itu keluar dari mulut Yunce, pihak ketujuh sekte langsung tertawa lagi. Terlepas dari situasi saat ini, beberapa orang mulai tertawa liar tanpa menahan diri sedikit pun. Beberapa bahkan tertawa terbahak-bahak hingga mulai berguling-guling di tanah sambil memegangi perut, seolah-olah mereka pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tapi tak seorang pun dari pihak istana mendalam bulan baru bisa tertawa, dan kegelisahan tertulis di setiap wajah mereka. Jika memungkinkan, mereka memiliki keinginan yang tak tertandingi untuk membuat Yunce menarik kembali kata-kata yang baru saja dia ucapkan kepada Xiao Luocheng. Tentu saja, kecuali Murong Ye. Dia mengatupkan giginya dengan erat saat kedua pipinya bergetar, dan hampir tidak bisa mengendalikan tawanya beberapa kali. Orang bodoh ini, sebenarnya menggali lubang untuk dirinya sendiri dan berniat melompat ke dalamnya. Sebenarnya ada seseorang sebodoh ini, Xiao Luocheng, kamu harus memukulnya sampai dia lumpuh, pukul dia setengah mati. Hahaha, Xiao Luocheng tertawa keras, dan berkata, jika aku disakiti oleh Yunce, maka anggap saja itu kekurangan keahlianku, dan tentu saja kesalahan tidak akan menimpa kepala saudara Yun sedikit pun, semua orang di sini juga bisa menjadi saksi. Tepat setelah suara Xiao Luocheng memudar, kepala tetua sekte Kludisun, Yan Zizai sudah berteriak dengan keras, kalian berdua dapat yakin, dengan begitu banyak orang di sini hari ini, dan banyak mata yang menonton, kami tentu saja akan menjadi saksi Anda yang paling kuat. Jika salah satu dari Anda mengalami cedera parah saat sparring, lawannya tidak dapat disalahkan, jika tidak, seseorang akan menjadi orang tercela yang tidak bisa menepati janjinya. Setelah kata-kata dari Yan Zizai ini, setiap sekte segera setuju satu demi satu. Kata-kata ini, jelas ditujukan pada New Moon mendalam Palace, karena tidak ada orang yang percaya bahwa Yunce bahkan bisa menyakiti Xiao Luocheng. Ketika berbicara tentang Yunce, yang telah menghabiskan sebagian besar energinya dan bahkan terluka ringan, bahkan tidak ada kemungkinan dia bisa menang. Wajah si Kong Han menunjukkan wajah yang pahit, saat matanya yang memohon menatap ke arah Qin Wuyu. Tapi di bawah tatapan 7 sekte, Qin Wuyu perlahan menganggukkan kepalanya. Bagus. Xiao Luocheng dengan tenang berkata, saya berharap menerima bimbingan saudara Yun. Saya juga meminta saudara Yun, untuk bersikap lunak terhadap saya. Bersikaplah lunak padaku. 4 kata yang diucapkan Xiao Luocheng sangat menjengkelkan di telinga. Yunce samar-samar tersenyum dan tidak menjawab. Berdasarkan peringatan Jasmine, dengan kondisi tubuhnya saat ini, gerbang pertama hanya bisa dibuka untuk terakhir kalinya selama belasan detik atau lebih, jika tidak, tubuhnya dan vena mendalam pasti akan terbebani, dan menderita kerusakan yang tidak terduga. Dari kedalaman mata Yunce, cahaya yang sangat berbahaya muncul dari dalam. Aku tidak mengganggumu, tidak memprovokasimu. Namun Anda ingin menghancurkan saya. Karena seperti ini, aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu.